Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang dunia investasi ya. Nah, untuk investasi yang paling saya rekomendasikan sementara saat ini yaitu NITG atau NIT ya. NITG ini. Nah, namun sebelum kita membahas mengupas lebih dalam tentang NITG itu sendiri, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian bahwasannya apa investasi itu sendiri. Oke teman-teman sekalian, inilah pengertian investasi ya. Apa itu investasi? Pada dasarnya pengertian investasi adalah kegiatan menanam modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Nah, itulah investasi ya teman-teman sekalian. Jadi jikalau kita ingin memiliki punya target ke depan, memiliki penghasilan besar, maka kita harus menyiapkan modal. Pasti setiap apapun investasi kita memerlukan modal ya. Seperti kita mau membuka warung, kita pasti memerlukan yang namanya modal. Nah, seperti itulah investasi ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian, investasi itu ada berapa macam atau berapa jenis? Nah, yang ingin saya kenalkan di saat ini yaitu investasi di dunia maya ya, atau di dunia teknologi yang sekarang ini ya. Kecanggihan di 2010 ke atas ini luar biasa ya, sampai kita harus memiliki keuangan yang namanya keuangan uang digital lah. Nah, itulah yang ingin saya banyak bahas yaitu tentang keuangan digital, salah satu investasi di bidang keuangan digital ya. Nah, jika teman-teman ingin tahu, yang pertama investasi jenisnya itu yang pertama adalah pasar investasi di dunia forex. Nah, forex itu apa? Nah, pengertian forex teman-teman sekalian di sini dijelaskan. Apa itu trading forex? Yaitu secara umum dipahami transaksi menukarkan mata uang negara tempat Anda tinggal dengan mata uang negara asing pilihan Anda. Nah, maksudnya yaitu contohnya ya, teman-teman, ini saya sudah siapkan contoh aplikasi salah satu dari forex yaitu MetraTrader 4, MetraTrader 4 yang biasa dipakai dalam, nah ini perubahan euro dan USD ya, dari 1.0 sekian-sekian. Nah, itu harga terendah, kemudian di high-nya itu 1.0068 gitu, harga tertinggi. Nah, ini namanya forex ya teman-teman sekalian, di penukaran mata uang. Contoh Indonesia ke euro berapa selisih harganya kayak gitu ya. Terjadinya transaksi, nah terjadi transaksi, keuntungan disitulah untuk kita. Ini namanya forex. Nah, adapun lagi investasi yang kedua yaitu tentang saham. Nah, saham ini identik dengan kita berinvestasi dengan sekian modal yang besar, namun hasilnya bisa kita dapatkan selang beberapa tahun kemudian ya, atau 1 tahun 2 tahun kemudian. Contohnya itu di Bibit. Nah, ini saya contohkan di Bibit. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh kita investasi di dunia saham ya, di keuangan digital tapi di bidang saham. Nah, ini keuntungannya atau hasilnya nanti kita bisa dapat atau raih itu, yaitu tadi jangka waktunya itu lama, bisa 1 tahun 2 tahun. Berbeda dengan forex, berbeda dengan nanti cryptocurrency ya. Nah, ini kalau saham secara kilas nanti teman-teman bisa cari sendiri ya pengertian saham, istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yang ingin saya kenalkan dari awal tadi yaitu NITG. Nah, yang pertama tadi investasi di bidang forex. Forex itu penukaran mata uang ya. Mata uang Indonesia ke euro berapa? Nah, itu selisih harga. Sedangkan investasi saham tadi, contohnya di Bibit tadi saya jelaskan, itu antara modal kita tanam ke modal, kemudian suatu perusahaan memakai modal kita, dan keuntungan itulah untuk kita ya. Tapi jangka waktu penghasilannya lama ya. Nah, sedangkan di NITG ini itu adalah investasi di bidang kripto atau keuangan kripto ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, keuangan kripto, digital kripto ini contohnya yaitu produknya itu BTC, Solar, TRX, nah ini Ethereum dan sebagainya, Doge. Nah, ini salah satu keuangan dari cryptocurrency ya, investasi cryptocurrency. Nah, ini sedang booming di luar negeri, bahwasan cryptocurrency akan menguasai pasar keuangan ya. Jadi kemungkinan besar ke depan cryptocurrency ini orang kebanyakan akan menggunakan keuangan digital
dari cryptocurrency daripada keuangan digital forex dan sebagainya ya. Oke, yang membedakan itu tadi dari ketiga investasi ini apa teman-teman sekalian? Jadi teman-teman sekalian, untuk perbedaan dari ketiga investasi ini yaitu kalau forex itu bergerak di bidang penukaran mata uang seperti euro USD atau Indonesia ke euro atau USD ke Indonesia. Nah, kayak gitu ya, penukaran mata uang tapi sudah terjadi dalam bentuk digital. Nah, sedangkan di investasi saham seperti bibit tadi, itu modal kita dipakai terlebih dahulu, kemudian dari keuntungan dari modal yang kita pakai baru kita bisa mengambil keuntungannya ya, dan jangkanya itu lama. Sedangkan di NITG ini yaitu pasar keuangan digital cryptocurrency. Nah, ini yaitu selisih harga antara BTC dengan Ethereum itu kan ada selisih harga. Nah, dari selisih harga itulah keuntungan kita. Kalau kripto ini yang lebih mudah kita pahami ibarat kita menjual pisang di Indonesia dengan harga 10.000, membeli pisang dengan harga 10.000 kemudian kita jual di Amerika dengan harga 20.000, maka untung 10.000 itulah yang menjadi keuntungan kita. Nah, ibarat BTC ke Ethereum seperti itu ya. Jadi kita jual beli antara BTC dan Ethereum, sedangkan forex tadi penukaran mata uang, sedangkan di investasi saham tadi kita menanamkan modal untuk digunakan oleh beberapa perusahaan, kemudian dari keuntungan perusahaan tersebut baru kita bisa mengambil modal kalau di investasi saham. Nah, itu teman-teman sekalian untuk perbedaan antara investasi-investasi yang ada yang saya sebutkan. Nah, apakah NITG ini berbeda dengan aplikasi-aplikasi seperti scam-scam lainnya? Yang pasti saya yakinkan bahwasannya NITG ini berbeda ya. Karena NITG ini legalitasnya jelas, nanti kita jelaskan pada video lanjutan. Nah, contohnya Solar Giga ini, nah ini salah satu aplikasi scam ya, karena memiliki jangka waktu panjang seperti ini ya. Dia sistemnya Ponzi atau menyewa mesin dan sebagainya ya. Tapi kita tidak perlu jelaskan di investasi ini karena bukan rekomendasi saya. Nah, oke teman-teman sekalian. Nah, untuk lebih mudah memahami dari segi investasi bagaimana kerja NITG ini. Nah, saya perkenalkan dulu bahwasanya di dunia investasi keuangan digital itu kita kenal yang namanya market. Saya contohkan di sini bentuk market itu seperti ini ya. Nah, market itu bentuknya seperti ini. Yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, sorry, bentar. Market. Nah, teman-teman sekalian, akan saya jelaskan bahwa di candlestick market ini, sebentar. Nah, teman-teman sekalian, di kehebatnya keuangan digital ya, ada istilah seperti ini ya, naik turun naik turun. Nah, inilah yang namanya market. Istilah market itu kalau kita sederhanakan yaitu tempat penjualan. Nah, naik turunnya adanya candlestick ini, naik turun merah hijau itu adalah selisih harga, atau di dalam cryptocurrency itu tadi perbedaan harga naik dan turun. Nah, atau kalau di forex itu namanya penukaran keuangan. Nah, apakah ketika kita menukar dalam posisi naik atau posisi turun seperti itu ya. Kalau saham nanti beda lagi ya. Nah, ini namanya market teman-teman sekalian. Saya sekilas saja menjelaskan, memperkenalkan kepada teman-teman dalam dunia investasi digital ada namanya istilah market seperti ini ya. Ada namanya batangan candlestick. Nah, candlestick nanti teman-teman cari sendiri pengertiannya jika penasaran. Nah, ini dia. Ini teman-teman sekalian ya, di dalam contohnya yang marketnya itu seperti ini ya, adanya naik turun. Kalau hijau itu naik, harga sedang naik, sedangkan kalau merah itu harga sedang turun. Nah, itu biasanya di dalam dunia digital cryptocurrency maupun forex maupun saham, ini ada penampilan namanya market atau tempat penjualan harga ya, tempat penjualan harga dari berbagai penukaran keuangan digital. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya. Oke,
Untuk sementara seperti itu saja dulu investasi yang kita jelaskan kepada teman-teman secara sekilas. Yang saya sarankan intinya yaitu yang pertama teman-teman sekalian, silakan join di NITG ini karena kenapa kelebihan dari NITG ini dan perbedaannya. NITG ini untuk transaksinya sangat mudah. Kita tidak perlu analisa dan penguasaan ilmu yang lebih mendalam, cukup klik tombol perintah mulai kuantitatif NITG, maka sudah bisa mendatangkan cuan bagi kita. Tentunya kita mempersiapkan modal ya. Tentunya kita siapkan modal tergantung daripada level yang kita inginkan. Apakah tanpa modal saya bisa menghasilkan uang di NITG? Bisa, dengan syarat kita pertama melakukan kuantitatif gratisan selama 21 hari ketika baru mendaftar ya. Kemudian kita mengembangkan tim. Nah, tim inilah yang nanti mendatangkan pundi-pundi keuangan jikalau ada yang melakukan investasi tim di bawah kita. Nah, seperti saya mendapatkan komisi dari pendapatan komisi tim. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, cukup sekian, nanti untuk lebih lanjutnya saya jelaskan pada video lanjutnya.